Tak ada yang pernah menyangka, hanya karena salah bendera, seorang ustaz yang dikenal lembut dan sabar harus merasakan pahitnya perlakuan kasar dari oknum aparat. Kisah ini bukan sekadar cerita biasa, tapi sebuah cermin dari bagaimana kebenaran terkadang ditindas oleh kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hikmah Story. Sebelum kita lanjut ke kisah ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendukung channel ini agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah, inspirasi dan pelajaran hidup yang bisa membuka mata hati kita bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan lantunan sholawat ini, hati kita menjadi lembut dan cerita yang akan saya sampaikan kali ini bisa menjadi renungan mendalam untuk kita semua. Di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, hiduplah seorang ustaz bernama Ustaz Rahmat. Beliau dikenal masyarakat sebagai sosok sederhana yang selalu menjadi tempat bertanya bagi warga. Dengan sarung kotak-kotak, peci hitam yang sudah agak pudar warnanya, dan senyum teduh, Ustaz Rahmat selalu berhasil membuat orang merasa nyaman setiap kali berjumpa dengannya. Beliau mengajar anak-anak mengaji setiap sore di langgar kecil samping rumahnya. Tidak ada yang menyangka kehidupan damai itu akan terusik hanya karena sebuah bendera kain bergambar tengkorak, bendera One Piece yang dikibarkan oleh murid-muridnya karena dianggap keren dan penuh semangat persaudaraan. Suatu sore, anak-anak yang mengaji di langgar kecil itu berinisiatif memasang bendera One Piece di halaman depan langgar. Mereka bersemangat karena menganggap bendera itu melambangkan petualangan, persaudaraan, dan keberanian. Pak Ustadz, keren nggak kalau kita pasang bendera ini di sini? Biar semangat ngaji juga kayak Luffy dan kawan-kawan, kata salah satu muridnya Seno sambil tersenyum lebar. Ustadz Rahmat menanggapinya dengan tertawa kecil. Asal tidak mengganggu dan tidak bermakna buruk, silakan. Tapi jangan sampai bikin masalah ya nak. Kata-kata itu kelak menjadi titik awal dari peristiwa yang mengubah segalanya. Tak lama kemudian, kabar mengenai bendera itu menyebar hingga ke telinga aparat setempat. Malam harinya, beberapa orang berpakaian seragam datang. Mereka mengaku dari kepolisian. Dengan wajah keras, salah satu dari mereka berkata lantang, "Siapa yang berani pasang bendera aneh di sini?" Suasana desa yang biasanya tenang mendadak mencekam. Warga yang mendengar suara ribut mulai keluar rumah. Anak-anak kecil ketakutan bersembunyi di balik pintu langgar. Ustadz Rahmat melangkah maju dengan tenang. "Mohon maaf Pak, itu hanya bendera biasa dipasang anak-anak. Tidak ada maksud macam-macam." Namun, penjelasan itu tidak membuat mereka tenang. Justru salah satu dari mereka semakin tersulut emosi. "Jangan nyeles kamu Ustadz, kamu mau bikin kerusuhan ya?" bentaknya sambil mendorong tubuh Ustadz Rahmat hingga terhuyung ke belakang. Warga mulai bersuara. "Pak, itu ustaz kami. Beliau orang baik, tidak mungkin macam-macam." Namun, suara rakyat kecil terlalu lemah di hadapan arogansi berseragam itu. Ustadz Rahmat hanya menunduk, mencoba menahan diri. Dalam hatinya, ia beristighfar. "Astagfirullah. Semoga Allah beri kesabaran." Ketegangan itu memuncak ketika salah satu dari mereka tiba-tiba mengayunkan tangannya dan menghantam wajah Ustadz Rahmat. Brak! Suara pukulan itu terdengar jelas di tengah kerumunan. Warga menjerit kaget. Anak-anak menangis ketakutan. Darah menetes dari bibir Ustadz Rahmat. Namun beliau tetap tidak membalas. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kalau memang saya salah, silakan bawa saya. Tapi jangan sakiti warga, apalagi anak-anak." Kata-kata itu membuat banyak hati teriris. Seorang ustadz yang selama ini mengajarkan kebaikan justru diperlakukan seperti penjahat hanya karena selembar bendera. Malam itu, desa mendidih. Warga berkumpul. Sebagian mencoba menenangkan keadaan. Sebagian lain ingin melawan perlakuan semena-mena itu. "Pak Ustadz, biar kami yang melawan. Mereka sudah keterlaluan!" teriak seorang pemuda desa bernama Yanto. Namun Ustadz Rahmat menggeleng lemah, sambil memegang pipinya yang membiru. "Tidak nak, jangan ada pertumpahan darah. Ingat, kita diajarkan Rasulullah untuk menahan amarah. Biarlah Allah yang membalas." Air mata warga bercucuran melihat kesabaran beliau. Malam yang biasanya diisi dengan suara jangkrik berubah menjadi malam penuh tangis dan doa. Istri Ustadz Rahmat, Bu Nur, menangis di sudut rumah. "Ya Allah,
Kenapa suamiku yang sabar harus diperlakukan begini? Gumamnya dengan suara lirih. Ia memeluk anak-anaknya erat, berusaha menenangkan mereka yang ketakutan. Sementara itu, Ustadz Rahmat duduk dengan wajah penuh luka, tetap menenangkan warga. Sabar, semua ini pasti ada hikmahnya, ujarnya pelan. Kata-kata itu membuat suasana semakin pilu. Keesokan harinya, berita ini mulai menyebar luas. Video kejadian yang direkam oleh seorang remaja desa viral di media sosial. Ratusan ribu orang menonton, berkomentar, dan ikut marah melihat perlakuan tidak adil itu. Bagaimana mungkin seorang ustaz dipukul hanya karena bendera One Piece? Tulis salah satu netizen. Tagar hashtag keadilan untuk Ustaz Rahmat pun mulai bermunculan di berbagai platform. Nama desa kecil itu mendadak jadi sorotan nasional. Namun di sisi lain, aparat berusaha menutupi kejadian itu. Beberapa oknum menyebarkan kabar bohong bahwa Ustaz Rahmat adalah provokator. Fitnah itu membuat sebagian orang bingung, tapi warga desa tetap teguh membela ustaz mereka. Kami tahu siapa beliau. Tidak mungkin Ustadz Rahmat melakukan hal-hal buruk. Beliau orang baik. Tegas Pak Lurah dengan suara lantang di depan wartawan yang datang meliput. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Ustadz Rahmat tidak hanya menanggung luka fisik, tapi juga fitnah yang menyakitkan. Meski begitu, beliau tetap berdiri tegak. Di setiap pengajian, ia selalu menenangkan jamaah. Jangan pernah takut berdiri di jalan kebenaran, meskipun kalian sendirian, katanya sambil menahan perih di wajahnya. Warga semakin mencintainya. Sekaligus peristiwa itu menjadi titik balik bagi banyak orang di desa. Mereka yang biasanya diam, kini mulai berani bersuara. Anak-anak muda mulai aktif di media sosial membela ustadz mereka. Para ibu rumah tangga menggalang doa bersama. Bahkan, ada yang menuliskan surat terbuka untuk pemerintah agar kasus ini tidak didiamkan begitu saja. Desa yang dulu tenang kini dipenuhi semangat perjuangan untuk membela kebenaran. Sementara itu, kabar semakin meluas. Mahasiswa, aktivis, hingga tokoh agama lain mulai ikut bersuara. Nama Ustadz Rahmat menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun, semakin besar dukungan, semakin besar pula tekanan yang diterima keluarganya. Telepon misterius, ancaman samar, hingga tatapan sinis mulai menghantui kehidupan mereka. Hari demi hari, desa itu semakin ramai oleh wartawan dan aktivis. Rumah sederhana Ustadz Rahmat berubah jadi tempat orang berkumpul, membicarakan keadilan. Namun di sisi lain, tekanan dari aparat semakin kuat. Sampai akhirnya, sebuah peristiwa yang lebih besar pun terjadi. Peristiwa yang akan mengubah nasib Ustadz Rahmat selamanya. Ketegangan mulai terasa di udara. Salah satu santri senior Fajar mendekati Ustadz dengan wajah khawatir. Pak Ustadz, tadi saya lihat ada beberapa orang berpakaian preman. Tapi sepertinya mereka anggota polisi, berkumpul di warung dekat alun-alun. Mereka seperti sedang membicarakan sesuatu tentang panjenengan, bisiknya. Ustadz Hashim menarik napas panjang, lalu menepuk pundak Fajar. Nak, jangan terlalu risau. Kita ini tidak salah apa-apa. Kalaupun mereka marah, biarlah semua kembali pada Allah. Tugas kita hanyalah mengajar dan menjaga ilmu. Namun jauh di dalam hatinya, Ustadz tidak bisa memungkiri ada rasa was-was yang menyesakkan dada. Ia tahu, ketika aparat sudah mulai memperhatikan gerak-geriknya, itu artinya ada ancaman yang tidak bisa disepelekan. Tapi demi anak-anak, demi cahaya ilmu, ia memilih untuk bertahan. Sementara itu, kabar tentang Ustadz yang ditegur polisi mulai menyebar ke telinga warga desa. Ada yang bersimpati, tapi tak sedikit pula yang bersikap sinis. Ngapain sih Ustadz masang bendera aneh-aneh di masjid? Bikin masalah saja, celetuk seorang bapak di warung kopi. Ada pula yang menimpali. Tapi kan itu cuma bendera kartun, bukan simbol sesat. Masa iya polisi sampai segitunya? Perdebatan kecil itu membuat suasana desa menjadi panas. Sebagian warga takut jika masjid mereka dianggap sebagai tempat aneh
dan kelak berurusan dengan hukum. Namun sebagian lainnya tetap percaya bahwa Ustadz Hashim adalah orang baik yang hanya ingin membuat anak-anak gembira dengan hiasan sederhana. Ustadz Hashim sendiri mendengar kabar ini dari tetangga, dan ia hanya tersenyum pahit. "Beginilah hidup, nak," ucapnya pada putri kecilnya Zahra yang duduk di pangkuannya. Kadang orang menilai bukan dari niat, tapi dari apa yang mereka lihat. Malam semakin larut, namun mata Ustadz Hashim enggan terpejam. Ia duduk di serambi rumahnya yang sederhana, ditemani cahaya rembulan yang redup. Istrinya, Bu Siti, keluar membawa segelas teh hangat. "Mas, sampai kapan panjenengan akan diam saja? Aku khawatir, kalau mereka benar-benar berniat jahat, bagaimana nasib kita?" Suaranya berdetar, nyaris seperti ingin menangis. Esok paginya, suara motor berderet terdengar mendekat dari kejauhan. Warga desa yang sedang sibuk di sawah menoleh dengan heran. Debu jalanan berhamburan. Dan terlihatlah beberapa pria berbadan tegap turun dari motor dengan wajah garang. Mereka mengenakan pakaian preman. Namun, jelas terlihat pistol yang terselip di pinggang mereka. Langkah mereka terarah ke rumah Ustadz Hashim. "Itu mereka yang kemarin saya lihat di warung," bisik Fajar yang kebetulan sedang membantu menyapu halaman masjid. Jantung Ustadz Hashim berdegup kencang, namun wajahnya tetap tenang. Ia berdiri di depan rumah, menyambut mereka dengan salam. "Assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu?" Namun, jawaban yang datang hanyalah tatapan dingin dan suara lantang salah satu dari mereka. "Kamu ya yang kemarin kibarkan bendera provokatif di masjid?" Saat itu, hawa dingin menyelimuti udara desa. Semua orang tahu, sebuah badai besar akan segera pecah.